Selamat berjumpa dengan saya Dudit. Di video awal ini saya ingin membagikan pengalaman dan petualangan saya di dunia audio digital. Nah, saya akan mengawali sharing ini dengan seri video yang saya beri judul Dasar Audio Digital. Bagi teman-teman pemula di dunia audio, di seri ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal istilah-istilah seperti sampling, kuantisasi, resolusi, waveform, amplitudo, mikrofon, frekuensi, PCM, fase, dan kawan-kawannya. Dan bagi teman-teman yang sudah lama bermain di dunia audio, para sound engineer ya, baik yang senior maupun yang junior, saya justru mohon kritik bila apa yang saya bagikan ini kurang pas, kurang tepat, atau bahkan salah konsep. Sebelum mulai masuk ke dunia audio digital, saya ajak teman-teman untuk menyamakan persepsi dulu. Nantinya bila persepsi kita nggak sama sih sebetulnya nggak apa-apa juga dan mungkin malah bagus. Intinya yang penting teman-teman tahu persepsi saya sehingga teman-teman tahu apa yang saya maksudkan. Nah, sehingga kalau teman-teman sudah tahu apa yang saya maksudkan, maka jika ada teman-teman yang memiliki persepsi yang berbeda dapat digunakan untuk mengkritisi persepsi saya. Dan kita dapat mendiskusikannya dengan enak. Dan diskusinya bisa nyambung juga. Jadi silakan aja ungkapkan persepsi teman-teman nanti di kolom komentar. Karena mau membicarakan tentang audio digital, maka episode pertama ini saya akan mulai dengan melihat makna kata audio. Nah, audio itu apa? Lalu bagaimana dengan bunyi dan suara? Saya akan mengambil dari sumber yang paling sahih di Indonesia, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kita lihat dulu yang pertama, bunyi. Bunyi itu apa? Bunyi itu N itu nomina, kata benda. Itu diartikan yang pertama adalah sesuatu yang terdengar, atau didengar, atau ditangkap oleh telinga. Lalu yang kedua, artinya itu nada atau laras pada alat musik atau nyanyian dan sebagainya gitu. Yang ketiga, ini diambil dari linguistik, artinya adalah kesan pada pusat syaraf sebagai akibat getaran gendangan telinga yang bereaksi karena perubahan-perubahan dalam tekanan udara. Nah, yang keempat, ucapan apa yang tertulis, surat, huruf, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat suara. Yang pertama adalah bunyi yang dikeluarkan dari mulut manusia. Nah, bunyi, kemudian bunyi binatang atau perkakas dan sebagainya. Terus arti yang ketiga adalah ucapan atau perkataan. Lalu yang keempat, bunyi bahasa atau bunyi ujar. Yang kelima, sesuatu yang dianggap sebagai perkataan atau untuk melahirkan pikiran, perasaan, dan sebagainya. Yang keenam, suara itu diartikan sebagai pendapat. Ini kiasan. Lalu yang ketujuh, artinya pernyataan, setuju atau tidak setuju. Usulnya diterima dengan suara bulat. Nah, gitu contohnya. Kemudian yang terakhir, ini juga kiasan. Suara itu artinya adalah dukungan dalam pemilihan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, audio diartikan sebagai, nah ini adjektiva, kata sifat berarti, bersifat dapat didengar. Dan yang kedua diartikan sebagai alat peraga yang bersifat dapat didengar, misalnya radio. Ini nomina. Nah, sekarang kita lihat di sini ada beberapa hal yang sama ya, yang berkaitan. Itu di bunyi ini ada yang pertama adalah sesuatu yang terdengar atau didengar atau ditangkap oleh telinga gitu ya. Terus yang ketiga itu juga kesan pada pusat saraf sebagai akibat getaran gendangan telinga yang bereaksi karena perubahan-perubahan dalam tekanan udara. Nah, ini kan sama, sesuatu yang terdengar
kita bisa mendengar itu karena gendang telinga kita bergetar gitu kan gitu. Jadi ini sama ya antara 1 dan nomor 3. Jadi ini saya kelompokkan. Kemudian kita lihat yang suara. Suara itu artinya bunyi. Nah, berarti suara itu bunyi. Suara itu bunyi yang dikeluarkan oleh mulut manusia, bunyi binatang, bunyi alat perkakas, terus bunyi bahasa gitu. Jadi bunyi atau ucapan atau bunyi gitu. Jadi suara itu bunyi. Tapi bunyi itu bukan suara. Kita lihat yang nomor 5. Ini sesuatu yang dianggap. Jadi ada kata dianggap di sini. Ini coba saya tandai, dianggap. Nah, kemudian kita lihat di audio. Ada arti yang bersifat dapat didengar. Nah, dari sini kita kelompokkan. Kita lihat bunyi itu sesuatu yang terdengar. Jadi bunyi itu langsung terdengar. Saat itu juga terdengar, itu bunyi. Tapi kalau audio dan suara itu tidak langsung, hanya bersifat, sesuatu yang dianggap, jadi tidak langsung terdengar. Bunyi itu terdengar, sedangkan audio dan suara itu adalah, karena suara itu bunyi, maka bisa dibilang bahwa suara dan audio itu adalah bunyi yang tidak terdengar. Jadi kalau boleh disimpulkan, bunyi itu adalah sesuatu yang bersifat fisik, sedangkan audio dan suara itu metafisik. Nah, sekarang kita lihat, mungkin dulu di pelajaran IPA kali. Saya lupa itu dulu pelajaran kelas berapa gitu ya. Nah, bunyi ini yang jelas syaratnya ada sumbernya. Harus ada sumbernya, kemudian ada gelombangnya, dan kemudian ada penerimanya. Ini baru, makanya itu baru disebut bunyi, karena bunyi itu sesuatu yang fisikal, yang langsung, yang terdengar. Kalau tidak terdengar, nah namanya bukan bunyi gitu. Karena harus ada penerimanya, dan gelombang suaranya itu masuk ke atau diterima oleh penerimanya. Seperti tadi di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa bunyi adalah kesan pada pusat syaraf sebagai akibat getaran gendangan telinga yang bereaksi karena perubahan-perubahan lalu tekanan udara. Sehingga kalau gelombang udara ini menggetarkan udara, sumber bunyi ini menggetarkan udara, kemudian terjadi gelombang, dan gelombang itu sampai di penerima, maka kalau dianggap bahwa penerimanya itu adalah telinga, maka ketika gendang telinga itu bergetar, maka muncullah bunyi. Nah, itu. Sehingga yang penting itu gendang telinga kita bergetar. Dan itu yang bikin bunyi. Jadi sebetulnya yang bunyi itu apa ya? Yang penting kan bergetar. Kalau gendang telinga kita bergetar lalu ada bunyi. Tapi apakah sebetulnya ada bunyi itu? Nah, ini agak abstrak. Sehingga kalau gelombang suara ini tidak sampai ke penerima, ya itu bukan bunyi. Apalagi kalau menggok begini, apalagi kalau begitu, ya itu bukan bunyi berarti. Yang disebut bunyi itu berarti adalah bahwa sumber bunyinya itu menghasilkan gelombang suara atau gelombang bunyi, lalu bunyi itu lalu diterima oleh penerimanya gitu. Baru itu disebut bunyi karena penerimanya. Sehingga bunyi itu tergantung penerimanya. Kalau penerimanya nggak mendengar, ya berarti bukan bunyi gitu. Nah, sekarang kita lihat di gelombang bunyinya ini. Bunyi itu merupakan gelombang longitudinal. Nah, sekarang saya gambarkan sumber bunyi itu sebagai speaker. Untuk menghasilkan bunyi, maka membran speaker itu bergetar. Nah, sebetulnya dia nggak bergetar sih. Lebih tepatnya itu berosilasi gitu. Kalau osilasi itu para ilmuwan itu sering menggunakan istilah osilasi ini untuk mendeskripsikan gerakan yang maju mundurnya itu. Kalau diartikan secara bebas, osilasi itu sebetulnya bukan getaran tapi goyangan. Seperti
Kalau kita nonton dangdut itu berarti berosilasi. Jadi ketika speaker ini berosilasi, maka dia akan ikut menggetarkan partikel atau molekul udara. Sebetulnya molekul udara ini tidak bergetar ya, tapi ya berosilasi juga gitu. Bahwa sebetulnya yang terjadi itu osilasi itu hanya gerakan yang maju mundur begitu ya. Sehingga hasilnya partikel udara atau molekul udara itu juga gerakannya juga hanya maju mundur begitu gitu. Tapi bagaimana gerakan yang maju mundur ini sampai ke telinga kita gitu. Padahal cuma maju mundur gitu. Sesuai dengan osilasi yang terjadi pada speaker itu gitu. Tapi tidak juga berarti bahwa ketika speakernya berosilasi, maka partikel itu tidak bergerak maju sampai ke telinga gitu. Kalau ini yang terjadi, maka mungkin yang terjadi itu hanya angin. Tapi suara gerakannya hanya maju mundur itu menggerakkan partikel berikutnya begitu. Yang bisa kita dengar itu kemudian apa sebetulnya? Nah, yang bisa kita dengar sebetulnya energi. Nah, inilah yang disebut dengan energi kinetik. Jadi gelombang suara itu sifatnya dapat memindahkan energi suara melalui mediumnya udara ya, tanpa memindahkan mediumnya itu sendiri. Nah, bahkan suara dapat menembus dan melalui medium seperti tembok, logam, air, dan bahkan daging dan tulang kita gitu. Dan terkadang material-material itu juga ikut berosilasi dan memantulkan gelombang itu sehingga terdengar mengubah bunyi yang datang gitu. Ini bukan berarti bahwa bunyi itu lalu berubah. Namun karena ketambahan bunyi baru atau sering disebut sebagai resonansi, ikut bergetarnya suatu benda atau ikut berosilasinya suatu benda, maka kemudian muncul efek gitu, yang bisa menjadi lebih keras atau mungkin memantul saja menjadi seperti kalau teman-teman nyanyi di kamar mandi gitu kan, mantul-mantul gitu. Speaker ini mampu memindahkan energi melalui udara tanpa memindahkan udaranya. Nah, cuma bergerak maju mundur doang. Speakernya bergerak maju mundur doang, molekul udara juga bergerak maju mundur doang, tapi energinya jalan, dipindahkan. Transport. Nah, kita akan ambil sampel satu molekul ya. Gerakan maju mundur molekul ini kalau digambarkan maka akan jadi seperti ini. Belakangnya dikasih kertas lalu digeret gitu, lalu digerakkan gitu sesuai dengan waktu, akan terjadi gambar yang seperti ini. Nah, maka alat seperti ini namanya osiloskop untuk menggambarkan osilasi itu tadi apa? Goyangan tadi. Kalau goyang dangdut gitu, kalau dikasih osiloskop mungkin juga akan seperti ini ya hasilnya. Gambar osilasi ini lalu diberi sumbu berdasarkan equilibriumnya atau titik tengahnya gitu ya. Yang atas seberapa, yang bawah seberapa, tengah-tengahnya di mana gitu. Lalu diberi sumbu. Sekarang kita dapat model gambar gelombang seperti ini. Nah, tapi kalau kita lihat kalau kasus yang lain. Nah, bagaimana bila bunyinya itu lebih lembut atau tidak sekeras yang tadi misalnya? Maka yang terjadi adalah speaker ini akan berosilasi lebih kecil. Jadi goyangannya itu lebih pendek gitu ya. Karena goyangannya pendek, partikel udara atau molekul udara juga akan berosilasi, osilasinya juga akan lebih pendek. Sehingga kalau digambarkan akan jadi seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi, yang pertama tadi, maka perbedaannya ada di sini nih. Nah, inilah yang disebut dengan amplitudo. Jadi jarak, tapi diukur dari sumbu tengah itu ya. Bukan dari yang paling bawah ya, bukan dari puncak bawah gitu gimana ya. Dari jurang, susah sekali. Pokoknya dari sumbunya ketika itu diukur, maka itulah yang disebut dengan amplitudo. Jadi tinggi itu ya, tinggi gelombangnya itu dari sumbu.
Nah, yang berbeda antara gelombang yang pertama dan yang kedua tadi adalah di situnya. Gitu. Bagaimana bila osilasi dari speaker ini lebih lambat? Maka partikel udara atau molekul udara bergerak atau berosilasi juga lebih lambat. Nah, kalau digambarkan hasilnya jadi begini. Kalau ini dibandingkan dengan yang tadi, dibandingkan dengan yang pertama tadi, nah bila kertas ini tarikannya sama gitu, berdasarkan waktu misalnya 1 detik itu segini gitu ya misalnya, dan kemudian itu diterapkan di sumbunya itu, sehingga anggap saja bahwa 1 detiknya ada di situ gitu ya misalnya, maka yang berbeda adalah jumlah berapa getaran per detiknya di situ. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan frekuensi. Jadi frekuensi adalah berapa banyaknya getaran dalam satuan waktu. Berapa kali kita makan, nah, frekuensi makan kita itu berapa? 3 kali sehari, kan dalam waktu 1 hari kita makan 3 kali, maka frekuensi makan kita adalah 3 kali. Kan gitu juga sama juga. Ini juga begitu ya. Konsepnya adalah berapa kali per satuan waktu. Nah, satuan waktu yang dipakai adalah detik untuk frekuensi menggunakan satuan detik. Nah, kita lihat di sini dari hasil osilasi itu, maka terjadi situasi yang seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini itu disebut sebagai compression atau rapatan. Sedangkan yang ini disebut sebagai renggangan. Nah, gambar gelombang itu seperti itu gitu, berdasarkan rapatan dan renggangannya. Kalau rapatan itu naik, kalau renggangan itu kemudian turun. Kemudian ini antara puncak dan puncak ini, antar rapatan itu lah yang diukur sebagai panjang gelombangnya. Nah, panjang gelombang ini atau wavelength yang biasanya lambangnya lambda gitu, itu satuannya meter ya, karena cukup panjang memang. Jarak dari puncak ke puncak ini juga itu dipakai untuk melihat periode atau siklus atau cycle kalau dalam bahasa Inggris ya. Siklus itu digambarkan sebagai sesuatu yang berputar gitu kan, siklus cycle gitu ya. Dari sini kembalikan lagi ke situ gitu ya, atau seperti sebuah lingkaran gitu ya. Dari puncak kembali lagi ke puncak. Nah, inilah yang disebut siklus, atau kemudian diberi simbol T huruf besar. Bila kemudian sumbu ini diberi satuan detik, maka yang disebut dengan frekuensi tadi adalah berapa kali siklus atau periode yang terjadi di dalam setiap detik. Dan ini satuannya adalah hertz. Nah, mengenai apa itu frekuensi dan bagaimana hertz itu akan saya bahas di part 2. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jika teman-teman suka video ini, tolong subscribe dan like. Dan jika teman-teman ada kritik, saran, dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Share juga jika dirasa video ini baik untuk disebarkan. Dan bila tidak suka, silahkan dislike. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu.